Anak kecil ini sedang melihat pemandangan laut di laboratorium bawah air. Tidak lama kemudian, suara anak kecil ini mengagetkan semua orang, membuat Suyin, Jones dan pemimpin tim berlari, langsung mencari tahu. Untungnya anak kecil ini tidak apa-apa, tetapi hentakan yang keras meninggalkan bekas retak di kaca. Sebenarnya binatang apa ini, sampai membuat kaca menjadi retak? Ternyata adalah seekor paus biru. Tetapi aneh, tapi hanya ada seekor paus jantan dan betina. Mengapa yang tersisa hanya paus jantan? Detik berikutnya, kita harus tahu kalau paus biru masih ada di bumi. Dia ada beberapa hari yang lalu. Ini adalah laboratorium kelautan. Akhir-akhir ini mereka menyadari. Mereka yakin laut bukanlah dasar, melainkan lapisan beriklim sedang. Semacam awan, lautan terbagi menjadi suhu, dua ruang dengan kepadatan berbeda. Mungkin ada dunia baru. Jadi laboratorium mengirim kapal selam masuk ke kedalaman 11.000 meter. Kalau tebakannya benar, mereka pun melewati awan itu dengan lancar. Sampailah mereka di dunia baru. Kapal selam mengeluarkan lampu dan detektor. Di sini mereka menyadari banyak sekali hewan yang belum pernah mereka temui. Jangan-jangan kita bisa menemukan SpongeBob dan Patrick. Mereka pun begitu bersemangat. Tidak lama, alat detektor menemukan sesuatu. Sumber sinyal yang besar menuju ke arah mereka. Sesuatu benda aneh yang besar dan bergerak dengan cepat. Belum sempat melihat benda tersebut, tiba-tiba alat detektor tertabrak rusak dan kehilangan signal. Kemudian kapal selam juga tertabrak dan kehilangan signal. Baiklah, sekarang hal-hal bahagia berubah menjadi mengerikan. Mereka tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kedalaman 11.000 meter di dasar laut. Butuh banyak usaha untuk menyelam di kedalaman ini. Jangan bahas lagi penyelamatan. Operasi penyelamatan pernah lakukan di dunia ini. Dari 3 orang 2 orang meninggal. Hanya tersisa 1 orang penderita psikosis. Dalam keadaan sekarang hanya Jones yang bisa membantu. Kemudian mereka pun menemukan orang terakhir ini. Dia adalah Jones, biasa dipanggil Pamanda. Dia cukup terkenal. Harus ada 2 kuas. Berhasil menyelamatkan beberapa orang di dasar laut. Jones juga mendapatkan perhatian dari Suyin. Laboratorium sudah mendapatkan identitas si hiu ini. Dia adalah tuan di laut yang tidak terkalahkan. Manusia berpikir dia telah musnah 200.000 tahun lalu. Mereka tidak menyangka dia masih hidup, bersembunyi di kedalaman 11.000 meter di dasar laut. Dan yang lebih mengerikan, baru saja termoklinnya terbuka menjadi sebuah lubang besar. Itu karena hiu purba ini membuka jalan. Dan sekarang, hiu ini telah berada di sekitar manusia. Jones membawa senjata dan melompat ke laut besar. Berenang perlahan-lahan. Jarak dengan hiu pun sudah dekat. Angkat senjata, bidik, tarik pelatuk. Sasaran pun tepat mengenai hiu itu. Misi berhasil. Rekan tim segera mengaktifkan mesin. Dia berputar dan mengejar Jones. Rekan tim pun menambah kecepatan alat tersebut. Tali pun tidak berhenti ditarik. Jones dengan cepat ditarik kembali ke kapal. Hiu masih mengejar di belakang. Syukurlah akhirnya dia selamat. Jones pun kembali ke kapal. Megalodon harus dimusnahkan. Ada beberapa langkah. Menjawab, 3 langkah. Pertama, melacak hiu. Kedua, memberikan obat bius ke hiu. Ketiga, dalam keadaan terbius, bunuh hiu itu. Kali ini Suyin yang akan menjadi umpan. Memanfaatkan obat bius. Suntikan ke hiu. Dengan umpan yang dijatuhkan, hiu Megalodon dengan cepat mencium bau darah. Tapi dia belum memainkan kartunya. Dari bawah hiu Megalodon langsung menyerang. Seekor hiu besar dengan sangkar di mulutnya. Hiu besar itu pun menggila. Suyin saat yang berbahaya. Demi keselamatan Suyin, Jason melompat ke laut, mencoba mengeluarkan Suyin. Akhirnya hiu pun terikat oleh tali sangkar tersebut. Karena terlalu kuat, hiu ini malah merobek siripnya sendiri. Akhirnya si hiu mendapatkan kotak makanan kosong. Ini adalah Megalodon. Dia akhirnya terbunuh. Salah satu tim ingin berfoto dengan salah satu hewan besar. Ternyata, foto ini menjadi foto terakhirnya. Ternyata, hiu Megalodon ini mempunyai pasangan.
Hampir setengah dari kru menjadi santapannya. Ayah Suyin, Dr. Zhang, juga terluka parah. Sepertinya dia akan segera meninggal. Kru yang masih hidup pun segera pergi. Ternyata benar ramalan saya. Dr. Zhang gagal lolos dan akhirnya meninggal. Ini adalah drama ayah dan anak yang menyedihkan. Merasa sedih, Jason pun memanfaatkan keadaan. Di saat Suyin sedang membutuhkan seseorang, Jason pun berada di sampingnya. Mereka mulai mengungkapkan isi hati mereka. Pelan-pelan rasa cinta pun tumbuh. Mereka menghubungi pemerintah, tetapi tidak ada yang percaya dengan mereka. Merasa tidak mungkin ada hiu purba yang tersisa. Sepertinya mereka harus mencari jalan keluar sendiri untuk menyingkirkan hiu purba ini. Dalam waktu yang singkat, semua tim mulai mencari. Menurut alat pelacak, hiu Megalodon sedang menuju ke pantai Sanya. Sekarang musim panas. Banyak orang berlibur di sana. Begitu hiu Megalodon sampai ke pantai tersebut, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Saat yang bersamaan, pantai yang penuh dengan tawa. Mereka tidak menyadari akan ada bahaya yang datang. Hiu Megalodon sudah di laut. Mereka pun berenang dengan tenang. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Membuka mulutnya dalam satu kali santapan. Pantai itu tiba-tiba menjadi kacau balau. Jason dengan cepat. Suyin dan Jason masing-masing mengendarai satu kapal selam. Menunggu hiu datang. Setelah bahaya pun datang. Amarah Jones pun memuncak. Ingin segera menemukan hiu Megalodon. Kapal selam Jones. Kapal selam itu pun langsung retak. Air mulai masuk ke dalam. Dalam keadaan bahaya Jones melompat keluar. Mengeluarkan senjata. Dan akhirnya jatuh ke laut kembali. Bau amis dari darah hiu Megalodon menarik perhatian hiu lain. Para hiu pun berkerumunan. Akhirnya Megalodon mati. Baiklah, cerita cukup sampai di sini saja.